Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait kasus PT Pangan Makmur Lanjutan untuk pertemuan ke-9. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelia Renata dan ada rekan saya Aida Rizky, Felika Mahayani, dan Jehan Rama Fadila. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk yang pertama, buatlah laporan biaya produksi untuk Departemen Pemanggangan PT Pangan Makmur di bulan April 2016 menggunakan metode rata-rata tertimbang. Untuk data produksi yang berkaitan dengan Departemen Pemanggangan itu sudah ada di soal halaman 71. Untuk persediaan awal, penyelesaiannya untuk tenaga kerja dan overhead itu sebesar 70% dan jumlahnya itu 4.000. Untuk dimulai di periode ini jumlahnya sebesar 18.000. Totalnya yaitu 22.000. Kemudian ditransfer ke Departemen Pengemasan sebesar 18.000. Kemudian untuk persediaan akhir, penyelesaian untuk tenaga kerja dan overhead itu sebesar 40%, jumlahnya 3.000. Kemudian hilang dalam prosesnya sebesar 1.000, didapatkan dari persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir. Totalnya yaitu total kuantitasnya itu sebesar 22.000. Kemudian yang selanjutnya biaya dibebankan ke departemen. Itu persediaan awal biaya departemen sebelumnya itu sebesar 26.460.000. Kemudian tenaga kerjanya 4.794.000. Kemudian overheadnya sebesar 14.260.000. Dan total biaya di persediaan awal itu sebesar 45.514.000. Untuk biaya ditambahkan selama periode berjalan, biaya departemen sebelumnya, total biayanya itu 128.520.000. Kemudian unit ekuivalennya sebesar 21.000 didapatkan dari eh, ditransfer ke Departemen Pengemasan ditambah dengan persediaan akhir. Kemudian biaya per unitnya sebesar 7.380 didapatkan dari biaya departemen sebelumnya pada persediaan awal eh, di- ditambah dengan biaya departemen sebelumnya di periode berjalan, kemudian dibagi dengan unit ekuivalen. Yang selanjutnya untuk tenaga kerja itu total biayanya sebesar 29.766.000. Untuk unit ekuivalennya sebesar 19.200 didapatkan dari 18.000 ditambah dengan perkalian antara persediaan akhir dan penyelesaiannya. Kemudian untuk biaya per unitnya sebesar 1.800 didapatkan dari 4.794.000 ditambah dengan 29.766.000 dibagi dengan 19.200. Kemudian untuk overhead total biayanya sebesar 89.216.000. Kemudian unit ekuivalennya 19.200 didapatkan dari 18.000 ditambah dengan persentase persediaan akhir dengan penyelesaiannya. Untuk biaya per unitnya itu sebesar 5.389 didapatkan dari 14.260.000 ditambah dengan 89.216.000 dibagi dengan unit ekuivalennya 19.200. Kemudian untuk total biaya ditambahkan selama periode berjalan itu sebesar 247.502.000. Kemudian untuk total biaya dibebankan ke departemen, total biayanya itu 293.000 itu didapatkan dari eh, total biaya di persediaan awal ditambahkan dengan total biaya ditambahkan selama periode berjalan. Untuk total biaya dibebankan ke departemen, biaya per unitnya itu 14.569. Selanjutnya, untuk biaya dipertanggungjawabkan, ditransfer ke Departemen Pengemasan, dan barang dalam proses persediaan akhir, itu setiap akunnya sudah diketahui, unit dan persentase penyelesaiannya
Untuk ditransfer ke Departemen Pengemasan, unitnya sebesar 18.000 dengan persentase penyelesaian sebesar 100%. Untuk unit ekuivalennya didapatkan dari unit 18.000 dikali dengan persentase penyelesaian 100% menghasilkan 18.000. Untuk biaya per unitnya sebesar 14.569 itu sudah diketahui di perhitungan eh, biaya ditambahkan selama periode berjalan. Dan untuk total biayanya sebesar 262.242.000 itu didapatkan dari unit ekuivalen dikali dengan biaya per unitnya. Selanjutnya untuk barang dalam proses persediaan akhir ada tiga akun, yaitu biaya departemen sebelumnya, tenaga kerja, dan overhead. Itu juga unit dan persentase penyelesaiannya sudah diketahui di buku. Untuk yang pertama, biaya departemen sebelumnya. Unitnya sebesar 3.000 dengan persentase penyelesaian 100%. Unit ekuivalennya sebesar 3.000 dari 3.000 dikali dengan 100%. Untuk biaya per unitnya sebesar Rp7.380. Didapatkan dari perhitungan di atas juga di biaya departemen sebelumnya. Untuk totalnya sebesar 22.140.000 dari 3.000 dikali dengan 7.380. Selanjutnya untuk yang kedua ada tenaga kerja, unitnya sebesar 3.000, persentase penyelesaiannya 40%, dengan unit ekuivalennya Rp1.200 dari 3.000 dikali 40%. Untuk biaya per unitnya sebesar 1.800, itu juga dari atas, dari biaya ditambahkan selama periode berjalan. Untuk totalnya menjadi 2.160.000 dari 1.200 dikali dengan 1.800. Untuk yang ketiga ada overhead, itu unitnya 3.000, persentase penyelesaiannya 40%. Untuk unit ekuivalennya 1.200 dari 3.000 dikali 40%. Biaya per unitnya juga dari perhitungan di biaya ditambahkan selama periode berjalan sebesar Rp5.389. Untuk totalnya 6.466.800 dari 1.200 dikali dengan 5.389. Untuk total dari biaya dari ditransfer ke Departemen Pengemasan dan barang dalam proses persediaan akhir itu ada 30.700. Maaf, untuk total dari barang dalam proses persediaan akhir sebesar 30.766, dan untuk total dari ditransfer ke Departemen Pengemasan dan barang dalam proses persediaan akhir sebesar 293.008.800. Untuk selisih pembulatannya sebesar 7.200 didapatkan dari total biaya dibebankan ke departemen dikurangi dengan total ditransfer ke Departemen Pengemasan dan barang dalam proses sebesar 293.016.000 dikurangi 293.008.800. Untuk total biaya dipertanggungjawabkannya menjadi 293.016.000. Selanjutnya, untuk soal yang berikutnya, buatlah laporan biaya produksi untuk Departemen Pengemasan PT Pangan Makmur di bulan April 2016 menggunakan metode rata-rata tertimbang. Untuk yang sebelumnya, itu kan laporan biaya produksi untuk Departemen Pemanggangan. Nah, selanjutnya itu di Departemen Pengemasan. Untuk data dari pengisiannya ini juga sudah ada di buku halaman 73. Untuk yang pertama, itu ada persediaan awal dengan penyelesaian tenaga kerja dan overhead itu 40%, untuk jumlahnya itu 6.000. Kemudian dimulai di periode ini itu ada jumlahnya 18.000, untuk totalnya 24.000. Selanjutnya ada ditransfer ke persediaan barang jadi itu berjumlah 19.800, persediaan akhir dengan tingkat penyelesaian tenaga kerja dan overhead itu 60% berjumlah 4.000, kemudian ada rusak dalam proses itu ada 200, untuk total kuantitasnya itu ada 24.000. Selanjutnya, ada biaya dibebankan ke departemen. Untuk biaya persediaan awal bagian biaya departemen sebelumnya itu ada 85.410.000. Untuk tenaga kerjanya ada 7.190.400, overhead 10.909.200. Untuk total biaya di persediaan awal itu ada 103.509.600.
Selanjutnya ada biaya ditambahkan selama periode berjalan. Nah, di biaya departemen sebelumnya ini sejumlah 262.242.000 ini mindahkan dari yang departemen pemanggangan tadi. Kemudian untuk bahan bakunya total biayanya 151.192.800, untuk tenaga kerjanya 55.975.200, untuk overheadnya 84.062.400. Selanjutnya, dari total biaya yang sudah diketahui di buku, kita menghitung unit ekuivalennya. Nah, untuk unit ekuivalen dari biaya departemen sebelumnya itu bisa didapatkan dari total yang ada di atas ini. Nah, di sini ada eh, 19.800 ditambah 4.000 dan ditambah 200, totalnya menjadi 24.000. Untuk unit ekuivalen dari bahan baku sendiri itu ditransfer ke persediaan barang jadinya sebesar 19.800 ditambah dengan persediaan akhirnya ini dikalikan dengan penyelesaiannya, karena untuk bahan baku masih 0%, jadinya 4.000 dikali 0% ditambah dengan 19.800, totalnya jadinya 19.800. Kemudian untuk yang tenaga kerja, unit ekuivalennya 22.320. Ini didapat dari persediaan akhir yang 4.000 ditambah dengan rusak dalam proses 200 menjadi 4.200. Ini dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya 60%, kemudian ditambah dengan ditransfer ke persediaan barang jadinya 19.800. Jadi jumlahnya 22.320. Nah, untuk overheadnya, unit ekuivalennya sama seperti yang tadi, yaitu 4.000 ini persediaan akhir ditambah dengan rusak dalam proses 200 menjadi 4.200 dikalikan dengan tingkat penyelesaian 60%, kemudian dijumlahkan dengan 19.800. Ya, ini menghasilkan unit ekuivalen 22.320. Untuk biaya per unitnya, di sini untuk biaya departemen sebelumnya ini ada 14.486. Ini dari total biaya yang persediaan awal ditambah dengan total biaya ditambahkan selama periode berjalan, kemudian dibagi dengan unit ekuivalennya menjadi 14.486. Kemudian untuk biaya per unit bahan bakunya, karena di persediaan awal bahan bakunya itu tidak ada, jadi langsung di biaya ditambahkan selama periode berjalan, yaitu 151.192.800 langsung dibagi dengan unit ekuivalen 19.800 menjadi 7.636. Selanjutnya, biaya per unit untuk tenaga kerja ini didapatkan dari total biaya persediaan awal yang tenaga kerja 7.190.400 ditambah dengan 55.975.200 dibagi dengan unit ekuivalennya 22.320 menjadi 2.830. Kemudian untuk biaya per unit dari overheadnya itu sama, dijumlahkan dari total biaya persediaan awalnya 10.909.200 ditambah dengan 84.062.400 dibagi dengan unit ekuivalen 22.320 menjadi 4.255. Nah, untuk total biaya ditambahkan selama periode berjalannya itu 553.472.400. Kemudian total biaya untuk dibebankan ke departemennya itu total dari eh, persediaan awal ditambah dengan total ditambahkan selama periode berjalan menjadi 656.982.000. Nah, untuk total biaya dibebankan ke departemen untuk biaya per unitnya itu dijumlahkan dari semuanya ini menjadi 29.207. Kemudian yang selanjutnya yaitu biaya dipertanggungjawabkan. Untuk ditransfer ke persediaan barang jadi, itu ada 19.800 unit dengan persentase penyelesaian 100% itu udah ada di buku. Kemudian untuk unit ekuivalennya itu sebesar 19.800 itu didapat dari unitnya dikali persentase penyelesaian. Untuk biaya per unitnya itu sebesar 29.207 itu didapat dari total biaya dibebankan ke departemen per unitnya itu yang tadi udah dihitung. Sehingga total biayanya itu didapat 578.288.700 itu didapat dari unit ekuivalen dikali biaya per unitnya. Kemudian untuk barang cacat yang dibebankan ke overhead pabrik itu ada tiga. Untuk yang pertama biaya departemen sebelumnya, untuk unit dan persentasenya itu ada di buku yaitu 200 unit dan dengan persentase 100%. Kemudian unit ekuivalennya itu 200 didapat dari 200 dikali 100%.
untuk biaya per unitnya sebesar 14.486 itu didapat dari yang biaya ditambahkan selama periode berjalan yang udah dihitung tadi, sehingga total biayanya itu 2.897.100 itu didapat dari unit ekuivalen dikali biaya per unit. Kemudian untuk biaya yang tenaga kerja itu unit dan persentasenya itu sudah diketahui di buku ya, yaitu 200 dan 60%, sehingga unit ekuivalennya yang dihasilkan dari total pengalian 200 dikali 60% itu sebesar 120. Untuk biaya per unitnya 2.830 itu sudah dihitung yang tadi, kemudian sehingga total biayanya itu 339.600 itu didapat dari unit ekuivalen 120 dikali biaya per unitnya 2.830. Kemudian untuk yang overhead itu, unit dan persentasenya juga sudah diketahui sebesar 200 unit dan 60%, sehingga unit ekuivalennya itu sama 120 dengan mengalihkan persentase dikali unit. Untuk biaya per unitnya itu 4.255 yang itu tadi dihitung sebelumnya, sehingga total biayanya itu 510.600 itu didapat dari 120 unit ekuivalen dikali biaya per unitnya 4.255, sehingga total biaya untuk barang cacat yang dibebankan ke overhead pabrik itu menjadi 3.747.300. Kemudian untuk barang dalam proses persediaan akhir itu juga ada tiga. Yang pertama, pihak departemen sebelumnya itu unit dan persentase sudah diketahui di buku, yaitu 4.000 dan 100%. Untuk unit ekuivalennya itu 4.000 didapat dari 4.000 unit dikali persentase penyelesaian sebesar 100%. Kemudian biaya per unitnya 14.486 itu sama kayak perhitungan tadi, sehingga total biayanya itu 57.942.000 itu didapat dari unit ekuivalen dikali biaya per unit. Kemudian untuk yang tenaga kerja, unit dan persentasenya juga sudah diketahui, yaitu 4.000 unit dan 60%. Kemudian unit ekuivalennya itu didapat dari unitnya 4.000 dikali persentase penyelesaiannya 60%, sehingga menghasilkan unit ekuivalen 2.400. Untuk biaya per unitnya itu sebesar 2.830 yang udah dihitung tadi, sehingga total biayanya untuk tenaga kerja itu 6.792.000. Kemudian untuk yang overhead, unit dan persentasenya sama kayak tenaga kerja udah diketahui juga 4.000 dan 60%, sehingga unit ekuivalennya itu juga sama 2.400 didapat dari 4.000 kali 60%. Untuk biaya per unitnya 4.255 itu didapat dari yang udah dihitung di selama periode berjalan, sehingga total biayanya itu 10.212.000 itu didapat dari unit ekuivalen dikali biaya per unit, sehingga total biaya untuk barang dalam proses persediaan akhir itu sebesar 74.946.000. Nah, untuk total semuanya itu yang untuk di transfernya sebesar 578.288.700 ditambah dengan 3.747.300, kemudian ditambah 74.946.000 itu menghasilkan 656.952.000 untuk selisih pembulatan yang nggak ada, sehingga total biaya dipertanggungjawabkannya itu tetap 656.982.000. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu soal keempat, buatlah jurnal yang sesuai untuk mencatat penjualan produk yang cacat secara tunai. Jurnal pencatatannya pada tanggal 30 April 2016 itu ada barang dalam proses Departemen Pengemasan di debit 262.242.000 itu didapat dari hasil yang di halaman 9596 yang udah dihitung, tinggal dipindah aja. Kemudian di kreditnya ada barang dalam proses Departemen Pemanggangan yaitu juga sebesar 262.242.000. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 2016, untuk yang pertama, di debit persediaan barang jadi sebesar 578.288.700. Itu juga dari perhitungan di halaman 97 sampai 99. Eh, yang kedua, persediaan barang cacat di debit sebesar 1 juta, itu dari buku. Dan ada pengendali overhead pabrik sebesar 2.747.300 di debit dari halaman
97 sampai 99 dikurangi dengan persediaan barang cacat. Jadi untuk barang dalam proses Departemen Pengemasan dikredit sebesar 582.036.000. Untuk jurnal yang ketiga pada tanggal 30 April 2016, yang pertama kas di debit sebesar 1 juta dan persediaan barang cacat di kredit sebesar 1 juta. Jadi untuk totalnya menjadi 845.278.000. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.